Perkenalkan, nama saya Ilma Amelia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai global warming atau yang sering kita sebut sebagai pemanasan global. Global warming atau pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang lebih ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya glacier, dan punahnya berbagai jenis hewan. Beberapa hal yang masih diragukan para ilmuwan adalah mengenai jumlah pemanasan yang diperkirakan akan terjadi di masa depan, dan bagaimana pemanasan serta perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan bervariasi dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Hingga saat ini masih terjadi perdebatan politik dan publik di dunia mengenai apa tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi atau membalikkan pemanasan lebih lanjut atau untuk beradaptasi terhadap konsekuensi-konsekuensi yang ada. Sebagian besar pemerintah negara-negara di dunia telah mendatangani dan meratifikasi protokol Kyoto yang mengarah pada pengurangan emisi gas-gas rumah kaca. Apa sih penyebab pemanasan global? Penyebab pemanasan global yang pertama yaitu ada efek rumah kaca. Segala sumber energi yang terdapat di bumi berasal dari matahari. Sebagian besar energi tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak. Karena energi ini tiba di permukaan bumi, ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan bumi. Permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini berwujud radiasi inframerah gelombang panjang ke angkasa luar. Namun, sebagian panas yang tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca antara lain uap air, karbon dioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi, dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Keadaan ini jika terjadi terus-menerus akan mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi akan terus meningkat. Gas-gas tersebut berfungsi sebagaimana gas dalam rumah kaca. Dengan semakin meningkatnya konsentrasi gas-gas ini di atmosfer, semakin banyak panas yang terperangkap di bawahnya. Efek rumah kaca ini sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi, karena tanpanya planet ini akan menjadi sangat dingin dengan temperatur rata-rata sebesar 15 derajat Celcius. Bumi sebenarnya telah lebih panas 33 derajat Celcius dari temperatur semulanya. Jika tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi hanyalah minus 18 derajat Celcius, sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Akan tetapi sebaliknya, apabila gas-gas tersebut telah berlebihan di atmosfer, akan mengakibatkan pemanasan global. Yang kedua yaitu efek umpan balik. Analisis penyebab pemanasan global juga dipengaruhi oleh berbagai proses umpan balik yang dihasilkannya. Sebagai contoh adalah pada penguapan air. Pada kasus pemanasan akibat bertambahnya gas-gas rumah kaca seperti CO2, pemanasan pada awalnya akan menyebabkan lebih banyak air yang menguap ke atmosfer. Karena uap air sendiri merupakan gas rumah kaca, pemanasan akan terus berlanjut dan menambah jumlah uap air di udara sampai tercapainya suatu kesetimbangan konsentrasi uap air. Efek rumah kaca yang dihasilkan lebih besar bila dibandingkan oleh akibat gas CO2 sendiri, walaupun umpan balik ini meningkatkan kandungan air absolut di udara. Kelembapan relatif udara hampir konstan atau bahkan agak menurun karena udara menjadi menghangat. Umpan balik ini hanya berdampak secara perlahan-lahan karena CO2 memiliki usia yang panjang di atmosfer. Efek umpan balik karena pengaruh awan sedang menjadi objek penelitian saat ini. Bila dilihat dari bawah, awan akan memantulkan kembali radiasi inframerah ke permukaan, sehingga akan meningkatkan efek pemanasan. Sebaliknya, bila dilihat dari atas, awan tersebut akan memantulkan sinar matahari dan radiasi inframerah ke angkasa, sehingga meningkatkan efek pendinginan.
Yang ketiga ada deforestasi. Deforestasi merupakan penebangan hutan yang luas. Deforestasi berkontribusi pada pemanasan global yang terjadi karena adanya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang menyebabkan kenaikan suhu udara global. Yang keempat yaitu mendirikan bangunan besar-besaran. Bangunan rumah, kantor, maupun lainnya mengonsumsi banyak energi listrik tentunya. Sedangkan listrik masih banyak dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil yang turut besar menyumbang emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang besar. Apa saja dampak pemanasan global? Dampak pemanasan global yang pertama yaitu iklim mulai tidak stabil. Para ilmuwan memperkirakan bahwa selama pemanasan global, daerah bagian utara dari belahan bumi utara akan memanas lebih dari daerah-daerah lain di bumi. Akibatnya, gunung-gunung es akan mencair dan daratan akan mengecil. Akan lebih sedikit es yang terampung di perairan utara tersebut. Daerah-daerah yang sebelumnya mengalami salju ringan mungkin tidak akan mengalaminya lagi. Pada penggunungan di daerah subtropis, bagian yang ditutupi salju akan semakin sedikit serta akan lebih cepat mencair. Musim tanam akan lebih panjang di beberapa area. Temperatur pada musim dingin dan malam hari akan cenderung untuk meningkat. Yang kedua yaitu ada peningkatan permukaan laut. Ketika atmosfer menghangat, lapisan permukaan lautan juga akan menghangat, sehingga volumenya akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan laut. Pemanasan juga akan mencairkan banyak es di kutub, terutama sekitar Greenland yang lebih memperbanyak volume air di laut. Tinggi muka laut di seluruh dunia telah meningkat 10-25 cm selama abad ke-20. Dan para ilmuwan IPCC memprediksi peningkatan lebih lanjut 9-88 cm pada abad ke-21. Perubahan tinggi muka laut akan sangat mempengaruhi kehidupan di daerah pantai. Kenaikan 100 cm akan menenggelamkan 6% daerah Belanda, 17,5% daerah Bangladesh, dan banyak pulau-pulau. Erosi dari tebing, pantai, dan bukit pasir akan meningkat. Ketika tinggi laut mencapai muara sungai, banjir akibat air pasang akan meningkat di daratan. Negara-negara kaya akan menghabiskan dana yang sangat besar untuk melindungi daerah pantainya. Sedangkan negara-negara miskin mungkin hanya dapat melakukan evakuasi dari daerah pantai. Yang ketiga yaitu suhu gelombang cenderung meningkat. Orang mungkin beranggapan bahwa bumi yang hangat akan menghasilkan lebih banyak makanan dari sebelumnya. Tetapi hal ini sebenarnya tidak sama di beberapa tempat. Bagian selatan Kanada sebagai contoh mungkin akan mendapat keuntungan dari lebih tingginya curah hujan dan lebih lamanya masa tanam. Di lain pihak, lahan pertanian tropis semi kering di beberapa bagian Afrika mungkin tidak dapat tumbuh. Daerah pertanian gurun yang menggunakan air irigasi dari gunung-gunung yang jauh dapat menderita jika snowpack atau kumpulan salju musim dingin yang berfungsi sebagai reservoir alami akan mencair sebelum puncak bulan-bulan masa tanam. Tanaman pangan dan hutan dapat mengalami serangan dan penyakit yang lebih hebat. Suhu global mengalami peningkatan terus-menerus sejak masa industri. NASA mencatat 18 dari 19 tahun terpanas terjadi sejak 2001. Dengan pengecualian 1 tahun terpantau telah terjadi pada 1998. Tahun 2016 saat ini tercatat sebagai tahun terpanas. Yang keempat yaitu ada gangguan ekologis. Hewan dan tumbuhan menjadi makhluk hidup yang sulit menghindari dari efek pemanasan ini karena sebagian besar lahan telah dikuasai manusia. Dalam pemanasan global, hewan cenderung untuk bermigrasi ke arah kutub atau ke atas pegunungan. Tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya, mencari daerah baru karena habitat lamanya menjadi terlalu hangat. Akan tetapi, pembangunan manusia akan mengalami perpindahan ini. Spesies-spesies yang bermigrasi ke utara atau selatan yang terhalangi oleh kota-kota atau lahan-lahan pertanian mungkin akan mati. Beberapa tipe spesies yang tidak mampu secara cepat berpindah menuju kutub mungkin juga akan musnah. Yang kelima ada dampak sosial dan politik.
Perubahan cuaca dan iklim dapat mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan panas dan kematian. Temperatur yang panas juga dapat menyebabkan gagal panen, sehingga akan muncul kelaparan dan malnutrisi. Perubahan cuaca yang ekstrim dan peningkatan permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub utara dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan bencana alam, seperti banjir, badai, dan kebakaran. Kematian akibat trauma. Timbulnya bencana alam biasanya disertai dengan perpindahan penduduk ke tempat-tempat pengungsian di mana sering muncul penyakit seperti diare, malnutrisi, defisiensi mikronutrien, trauma psikologis, penyakit kulit, dan lain-lainnya. Tindakan atau upaya untuk mengatasi global warming atau pemanasan global yaitu yang pertama, mengurangi jejak karbon dengan cara menggunakan transportasi ramah lingkungan, menggunakan listrik secara bijak, dan menghindari penggunaan plastik sekali pakai. Yang kedua, menjaga kelestarian alam yang dengan cara menghemat energi, menanam pohon, mengurangi sampah, dan tidak membakar sampah. You don't even know my name.